Episode 941 Harta Karun Klan Kerajaan. Muzi kaget saat melihat semua ini. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Sumu ini menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Orang ini sebenarnya adalah dewa kuno. Ketika dia dikirim ke sini oleh kepala tetua keluarga, dia mendapatkan rincian tentang ular Mongazer dan mempersiapkan dirinya secara menyeluruh. Meski kaget, dia tidak melupakan tugasnya. Setelah menyaksikan Dewa Kuno Bintang 5 keluar dari mulut ular Mongazer, dia tidak ragu untuk menyerbu ke dalam. Dia langsung menyerang mulut ular Mongazer. Meskipun kultivasinya telah turun drastis, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam mulut ular Mongazer. Ekspresi Wu Do-chan agak rumit. Dia telah memeriksa beberapa catatan di aliansi dan secara tidak sengaja menemukan identitas ular Mongazer. Jadi dia tahu ada sesuatu di dalam ular Mongazer yang disebut bunga bulan. Catatan mengatakan bahwa bunga bulan ular Mongazer dapat digunakan untuk memurnikan harta karun Sudo Nirvana Void. Jika saya bisa mendapatkannya dan menyempurnakan harta karun Sudo Nirvana Void, maka saya bisa menggantikan yang terhormat Suan Bao di kelompok yang lebih tua. Dia mengatupkan giginya dan mengejar Yimuzi. Saat ular Mongazer menutup mulutnya, dia masuk. Hanya King Sui yang tidak masuk ke mulut ular Mongazer. Dia mengerutkan kening saat dia diam-diam memperhatikan Wang Lin dan Dewa Kuno Bintang 5 yang besar. Anggota klan, namaku Lou Chen. Mata Dewa Kuno Bintang 5 dipenuhi aura kuno saat dia melangkah maju. Dia tidak mengepalkan tangan tetapi memukul dengan telapak tangannya. Terdengar suara yang menggetarkan hati dan cetakan tangan raksasa terbentuk dari tangan Lou Chen dan ditembakkan langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Jejak tangan ini mirip dengan yang ada di alam surgawi, satu tetapi juga sangat berbeda. Itu melesat langsung ke arah Wang Lin, dan tangan Lou Chen mengikuti langsung setelah sidik jarinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. 4 bintang di kepalanya berputar, tangan kanannya menunjuk ke atas, dan bahasa Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Karena dia sekarang adalah Dewa Kuno Bintang 4, dia bisa menggunakan beberapa mantra Dewa Kuno. Wang Lin telah menunggu lama sekali untuk hari ini. Dalam sekejap, pusaran raksasa muncul di hadapannya. Senjata Dewa Kuno. Saat Wang Lin meraung, semburan petir ungu keluar dari pusaran dan kemudian tombak panjang terbang keluar. Tombak ini ilusi, dan sepertinya dibentuk oleh petir ungu. Wang Lin meraih tombak dan menyapu ke depan. Itu bertabrakan dengan sidik jari yang masuk. Gemuruh keras dipicu ketika mereka bertabrakan, dan sidik jarinya terpotong menjadi 2. Namun tombak Wang Lin langsung direbut oleh Lou Chen. Dengan remasan, guntur keluar dari tombak dan kemudian tombak itu roboh. Wang Lin mengambil langkah keluar. Meski tubuhnya lebih lemah dibandingkan Lou Chen, dia tetap mengeluarkan aura yang mengesankan. Tangan kanannya mengepal dan dia melemparkannya. Lou Chen memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Dia terpaksa mengonsumsi bintang untuk menyempurnakan Ji Xiantian menjadi boneka. Meskipun dia telah meninggalkan tubuh Mongazer Serpent, ada kesulitan yang tak terkatakan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah dia adalah ular Mongazer atau Dewa Kuno. Dia sudah terlalu lama berasimilasi dengan ular Mongazer ini. Pikirannya diserang oleh ular Mongazer. Dalam pandangannya, dia tidak layak disebut sebagai Dewa Kuno, dia hanyalah boneka dari ular Mongazer. Dia selalu bergumul antara apakah dia harus memberikan warisan kepada Wang Lin atau melahap Wang Lin. Saat dia berjuang ketika dia secara sukarela memberikan bintang kepada Ji Xiantian, mungkin di dalam hatinya dia bermaksud memberikan bintang itu kepada Wang Lin. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya mengepal, dan dia melayangkan pukulan. Terjadi ledakan, dan Wang Lin merasakan lengan kanannya mati rasa dan dia terpaksa mundur. Lou Chen juga terpaksa mundur beberapa langkah, dan bintang di antara alisnya menjadi semakin kabur. Alasan Wang Lin menantang Lou Chen adalah karena dia tahu bahwa meskipun Luo Chen bukan anak Dewa Kuno, dia sangat lemah saat ini. Bintang-bintang di antara alis Lou Chen yang buram membuktikan maksudnya. Berbeda dengan Wang Lin yang hanya memiliki 4 bintang, bintangnya padat dan bersinar terang. Lebih penting lagi, Wang Lin adalah keturunan bangsawan. Bahkan jika Dewa Kuno biasa telah melahap bintang Lou Chen dan tingkat kultivasi mereka menjadi lebih tinggi dari Wang Lin, mereka tetap tidak bisa menandingi mantra klan kerajaan. Klan kerajaan para Dewa Kuno adalah raja sejati.
Mereka tidak hanya bisa menggunakan mantra klan kerajaan, mereka juga memiliki senjata klan kerajaan. Saat dia mundur, Wang Lin mengambil langkah maju dan menyerang Lou Chen. Keduanya terus saling bertukar tinju. Riak bergema dan suara gemuruh keras menyebar ke seluruh kehampaan. Pada awal pertempuran, Wang Lin berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tetapi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Wang Lin secara bertahap menjadi akrab dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 4 saat dia bertarung. Seringkali, badai dahsyat terjadi dengan setiap pukulan. Pukulannya juga mengandung mantra para Dewa Kuno, jadi pertarungannya dengan Lou Chen menjadi lebih intens. Dengan keras, keduanya berpisah. Saat Wang Lin mundur, dia mengangkat tangannya yang besar dan matanya bersinar. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa para Dewa Kuno dan kemudian bayangan Dewa Kuno yang menjulang tinggi muncul di hadapannya. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh ke arah Lou Chen. Tatapan kompleks di wajah Lou Chen menjadi lebih intens, dan dia juga mengangkat tangannya. Bayangan Dewa Kuno muncul di belakangnya, dan tingginya lebih dari 100.000 kaki. Seolah-olah raksasa sungguhan baru saja muncul entah dari mana. Namun, tubuh raksasa ini sangat membengkak. Itu lebih mirip ular Mongazer daripada Dewa Kuno. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada baju besi di sekitar raksasa ini, dan auranya yang mengesankan saja sudah cukup untuk membuat kultivator biasa kehilangan akal. Saat raksasa lapis baja itu meraung, Wang Lin dan Lou Chen saling mendekat sekali lagi, menyebabkan ledakan bergema sekali lagi. Kali ini bukan hanya mereka berdua yang bertarung, bahkan para raksasa di belakang mereka pun mulai bertarung. Saat Wang Lin tertawa, tangan kirinya mengulurkan tangan dan mengingat kembali senjata yang dia lihat digunakan Tuo Shen di tubuh Dewa Kuno. Harta karun hidup Dewa Kuno Tusi, tombak pembunuh dewa. Saat dia memikirkan tentang tombak, bahasa para Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Meskipun dia tidak bisa memanggil tubuh sebenarnya dari harta karun Tusi dengan kekuatan bintang 4 miliknya, dia bisa mengeluarkan ilusi. Saat Wang Lin mengulurkan tangan, kabut merah dalam jumlah besar muncul entah dari mana. Kabut merah ini bergejolak dan berkumpul di tangan Wang Lin. Lalu tombak sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul. Tombak ini memiliki panjang 1000 kaki dan lebar 10 kaki dan bersinar merah. Itu adalah tombak pembunuh dewa yang sangat terkenal dari klan Dewa Kuno. Bahkan kekosongan mulai berputar di sekitarnya, dan saat tombak itu menyapu dengan lembut, sebuah benda seperti jaring muncul. Benda seperti jaring di dalam kehampaan dibentuk oleh formasi kuat yang memutus energi asal. Biasanya, mustahil untuk muncul, tapi di bawah ayunan tombak pembunuh dewa, ia terpaksa menunjukkan bentuk aslinya. Tombak pembunuh dewa adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Ketika Dewa Kuno klan kerajaan mencapai usia dewasa, mereka akan memilih senjata. Senjata-senjata ini diturunkan dari generasi sebelumnya, tapi hanya klan kerajaan yang bisa menggunakannya. Ketika Lou Chen melihat tombak pembunuh dewa, tatapan kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa warisan Dewa Kuno Wang Lin sangat mulia. Dia berspekulasi bahwa orang ini adalah seorang junior yang telah menerima warisan kerajaan dan berkultivasi sendiri sebagai Dewa Kuno. Namun, setelah dia benar-benar melihat tombak pembunuh dewa, dia tidak hanya bisa memastikan spekulasinya, dia juga tahu dari mana warisan Wang Lin berasal. Tusi, aku bahkan tidak mengira dia telah mati. Lou Chen menghela nafas. Emosi kompleks di matanya menghilang, dan digantikan dengan tatapan lembut. Pewaris Tusi, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan ilusi tombak pembunuh dewa yang bisa kamu gunakan. Seolah-olah simpul di hati Lou Chen telah terlepas. Sambil tertawa, tangan kanannya terulur dan tulang di lengan kanannya mulai bergerak. Paku tulang tiba-tiba keluar dari kulitnya, dan dalam sekejap, lengan kanan Lou Chen dipenuhi paku tulang. Mereka memanjang seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, panjangnya 1000 kaki. Mereka membentuk senjata yang sangat aneh namun ganas. Wang Lin mencengkeram tombak pembunuh dewa yang ilusi dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Saat dia memegang tombak, perasaan bahwa dia adalah Tusi muncul sekali lagi. Saat ini Lou Chen adalah satu-satunya orang dalam visinya. Saya Dewa Kuno Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan tombak pembunuh dewa bergerak maju. Dia mendengar suara letupan dan kemudian jaring besar muncul di hadapannya. Jaring ini adalah ilusi dan menutupi seluruh kekosongan. Lou Chen tertawa dan juga mendekat. Alat penyengat yang dibentuk oleh lengan kanannya terayun ke depan dan langsung menandingi tombak pembunuh dewa milik Wang Lin. Terjadi ledakan saat keduanya bertabrakan. Kemudian suara letupan bergema saat keduanya terus bertarung. Pertarungan sengit mereka menyebabkan munculnya objek seperti jaring.
Niat bertarung memenuhi mata Wang Lin, dan selama pertempuran, dia melemparkan tombak pembunuh dewa. Kemudian kedua tangannya bertemu di hadapannya dengan ibu jari dan telunjuk bertaut membentuk berlian. Dia berteriak, "Segel pembunuh dewa." Segel pembunuh dewa ini adalah salah satu mantra para dewa kuno, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh garis keturunan bangsawan. Tombak pembunuh dewa terbang seperti kilat menuju Lou Chen. Pada saat yang sama, segel pembunuh dewa melesat dalam bentuk berlian dan melesat ke depan. Lou Chen tertawa dan berteriak, "Bagus." Dia melambaikan tangan kanannya dan bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa, menciptakan gelombang kejut yang menakjubkan. Kemudian segel pembunuh dewa tiba dan badai yang tak terbayangkan terjadi di kehampaan. Badai ini menyapu kekosongan ini dan sejumlah besar jaring menampakkan dirinya. Saat jaring menyala, dua cahaya hantu tiba-tiba muncul di bawahnya. Cahaya hantu itu memperlihatkan tatapan dingin dan kejam. Seolah-olah ia sedang melihat melalui jaring dari luar. Ular Mongazar, Dewa Kuno. 1. Jejak tangan di pintu belakang ketika dia pertama kali memasuki alam surgawi hujan. N. Episode 942 Mutiara Penentang Surga Gemetar. Saat cahaya dingin dan hantu muncul, ekspresi tenang King Sui berubah drastis. Dia menatap ke tempat cahaya hantu muncul dan matanya bersinar. Namun, cahaya hantu itu langsung menghilang seolah tidak pernah ada. Entah itu kemunculan atau hilangnya cahaya hantu, King Sui sebenarnya tidak melihat apapun. Namun, pada saat itu juga, ada perasaan menakutkan yang membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Dia belum pernah merasakan perasaan ini, bahkan ketika dia bertemu gurunya, Bai Fan. Namun, secara tidak sadar, dia merasa seolah-olah dia pernah merasakan hal ini sebelumnya. Perasaan kontradiktif ini membuat King Sui tidak dapat menemukan alasannya. Ekspresinya suram dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia tetap waspada dan menatap ke depan sambil mencari ingatannya untuk mencari jawaban atas perasaan kontradiktif ini. Saat Lou Chen tertawa, dia tiba-tiba mundur dari segel pembunuh dewa. Sejumlah besar paku tulang di lengannya telah roboh, tapi dia bersemangat. Dia memandang Wang Lin dengan kagum. Setelah pemboman, Wang Lin juga mundur. Tombak pembunuh dewa di tangannya hampir transparan sekarang. Meski dia terlihat normal, dia sangat terkejut. Sebelumnya, Wang Lin dengan jelas merasakan mutiara penentang surga yang telah menyatu dengan jiwa asalnya dan tidak aktif untuk waktu yang lama tiba-tiba bergetar sesaat. Ini merupakan kejadian yang sangat langka. Ketika mutiara penentang surga bergetar, sepotong kekuatan misterius keluar dari manik tersebut dan masuk ke tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan matanya bersinar biru seketika. Meminjam momen mundur, tatapan Wang Lin menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, seolah-olah ratusan ribu sambaran petir meledak di benaknya. Dia melihat cahaya hantu di bawah jaring yang bahkan King Sui pun tidak bisa melihatnya. Ketika kekejaman dari cahaya hantu mendarat di mata Wang Lin, seolah-olah dia telah melahap sepotong es yang tidak pernah mencair. Seluruh tubuhnya terasa dingin luar dan dalam. Kedua lampu hantu itu sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin. Mereka mengungkapkan sedikit keterkejutan dan perlahan menghilang. Apa-apaan ini? Saat Wang Lin mundur, pikirannya bergetar. Ketika dia melihat tatapan King Sui, dia tahu King Sui pasti menyadarinya juga. Pada saat ini, Lou Chen tertawa dan mendekat sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya tanpa ampun. 5 bintang di dahinya berputar. Dalam sekejap mata, 5 bintang terbang dari dahinya dan menempel di tangan Lou Chen. Saat tinjunya tiba, 5 bintang muncul di tinjunya. Mereka berputar dengan cepat hingga membentuk pusaran. Saat tinju Lou Chen mendekat, pusaran itu membentuk badai. Sepertinya Lou Chen tidak menyadari kelainan itu. Dia adalah dewa kuno bintang 5. Namun dia tiba-tiba tidak menyadarinya. Sebaliknya, King Sui lah yang melakukannya. Wang Lin merasa sangat takut terhadap dua lampu hantu di bawah jaring. Pada saat ini, tangan kanan Lou Chen menyapu. Tangan Wang Lin segera terayun ke depan dan kekuatan dewa kuno bintang 4 melonjak. Wang Lin meminjam kekuatannya untuk mengubah arah dan menjauh dari jaring. Saya menyadarinya karena kekuatan misterius dari mutiara penentang surga. King Sui pasti punya rahasianya sendiri untuk bisa mendeteksinya. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam kehampaan? Suara letupan bergema saat Wang Lin dan Lou Chen bertukar gerakan. Tabrakan mereka berubah menjadi gemuruh tak berujung yang bergema di kehampaan. Saat tinju Lou Chen terus membombardir Wang Lin, bintang-bintang di tangannya menghasilkan kekuatan isap yang benar-benar menarik Wang Lin masuk. Mata Wang Lin berbinar dan bintang 4 di antara alisnya berputar cepat. Mereka bergabung ke tangan kanannya saat dia bertemu dengan tinju Lou Chen.
Jika pertarungan dua dewa kuno ditempatkan di ruang normal, itu akan segera menyebabkan ruang tersebut runtuh. Namun, mereka tidak terpengaruh di sini. Saat keributan berlanjut, Wang Lin mundur dan lolos dari kekuatan isap dari tinju Lou Chen. Lou Chen mengambil satu langkah dan langsung mendekati Wang Lin sambil mengayunkan tinjunya. Paku tulang ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Mereka dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno dan ditembakkan ke arah Wang Lin seperti anak panah. Tangan kanan Wang Lin mengguncang tombak pembunuh dewa dan mengayunkannya ke depan. Tanpa ragu-ragu, bahasa para dewa kuno keluar dari mulutnya. Asal dewa kuno, meminjam kekuatan leluhur. Saat dia berbicara, pusaran besar muncul di hadapannya dan menyerap semua paku tulang. Saat pusaran itu muncul, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema. Untuk pertama kalinya, kegembiraan muncul di mata Lou Chen. Dia tersenyum dan berkata, mantra asal dewa kuno yang meminjam kekuatan dari leluhur yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Aku, Lou Chen, sudah lama tidak melihatnya. Saat dia berbicara, dia berhenti di kehampaan dan tangannya membentuk sebuah cincin. Bintang dewa kuno ilusi muncul di atas dahinya. Tak lama kemudian, satu demi satu bintang muncul. Saat Lou Chen menggerakkan tangannya, 5 bintang memancarkan cahaya lembut dan mulai berputar. Kemudian sesuatu terbang keluar dari ring. Roh binatang dewa kuno. Lou Chen berteriak. Kemudian benda yang terbang itu melintas dan berubah menjadi gajah raksasa. Gajah ini berwarna hitam seluruhnya dan bulunya yang panjang terlihat sangat ganas. Kedua gadingnya yang panjang mengeluarkan cahaya putih dan belalainya yang kasar seperti lengan yang kuat. Gajah itu mengangkat tubuhnya sambil mengaum dan tanpa ampun menginjaknya. Hal ini menciptakan gemuruh yang hebat, dan nyala api yang ganas keluar dari tubuh gajah raksasa ini dengan gila-gilaan. Anggota klan dewa kuno tidak hanya memiliki tubuh yang dapat menghancurkan dunia, mereka juga memiliki mantra sihir yang tak tertandingi. Roh binatang ini adalah salah satu mantra kuat para dewa kuno. Hanya dewa kuno bintang 5 yang bisa menggunakannya, dan itu harus disempurnakan dalam waktu lama sebelum mereka bisa menggunakannya. Hampir setiap dewa kuno dewasa memiliki mantra ini. Hal pertama yang dilakukan setiap dewa kuno ketika mereka mencapai usia dewasa adalah menemukan roh binatang mereka sendiri untuk dimurnikan. Tusi juga memiliki roh binatang. Kembali ke tanah dewa kuno, binatang yang menghalangi Tuo Shen mendapatkan warisan pengetahuan adalah roh binatang Tusi. Pada saat ini, Lou Chen menggunakan mantra makhluk roh, dan gajah raksasa itu menyerang ke depan. Pusaran sebelum Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat gajah raksasa itu mendekat, kepalan tangan raksasa keluar dari pusaran. Tinju ini berkulit biru. Saat tinju keluar, ia bertabrakan dengan gajah raksasa. Ledakan. Suara yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh kehampaan, menciptakan badai yang bisa menyebabkan dunia runtuh. Gajah raksasa itu mengaum dan tubuhnya yang besar terdorong ke belakang. Salah satu dari dua gadingnya patah menjadi 2 dan menghilang menjadi debu. Lou Chen juga mundur, dan kekaguman di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin batuk seteguk darah dan segera mundur. Dia menghindari dampak riak dan jaring. Lou Chen memandang Wang Lin dan perlahan berkata, kamu memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno. Saat dia berbicara, ular Mongazer di kejauhan memperlihatkan cahaya iblis di matanya. Ia kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini menyebabkan tubuh Lou Chen bergetar, dan perjuangan memenuhi matanya. Pembuluh darah dalam jumlah besar menonjol dan ekspresinya menjadi ganas. Melihat ke arah ular Mongazer, dia meraung, binatang sialan, jangan ganggu aku lagi. Mata ular Mongazer menjadi dingin dan aumannya menjadi semakin intens. Ada kemauan di dalam raungan itu yang membuat Lou Chen gemetar dan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Sebagian besar jaring muncul di tempat di mana ular Mongazer berada dan kedua cahaya hantu itu muncul sekali lagi. King Sui telah memperhatikan semua ini dengan cermat. Pada saat ini, matanya bersinar dan dia menatap jaring di dekat ular Mongazer. Wajahnya berubah sangat suram. Wang Lin juga melihat ini, dan pupil matanya menyusut. Adapun Lou Chen, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh besar ular Mongazer tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Ada kebingungan dan ketakutan di matanya, dan dia akan segera keluar dari tempat ini. Jaring berkedip yang paling dekat dengan ular Mongazer tiba-tiba robek. Begitu robek, bukaannya melebar dan memperlihatkan hamparan luas. Seolah-olah segel di kehampaan ini terbuka, dan kedua lampu hantu itu padam. Saat lampu hantu menyala, Wang Lin, King Sui, dan Lou Chen semuanya terkejut. Guru, mata King Sui dipenuhi rasa tidak percaya.
Si Wang Lin tersentak. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia akan melarikan diri. Leluhur. Lou Chen menatap benda yang keluar dari celah itu dan terkejut. Ketiganya melihat hal yang berbeda. Gas 7 warna keluar dari celah itu. Gas ini sangat padat dan mengelilingi ular Mongazer sebelum tanpa ampun menyeretnya ke celah. Ular Mongazer meronta dan mengeluarkan raungan marah. Namun, tubuhnya yang besar sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan dan hanya bisa terseret ke dalam celah. Saat ular Mongazer diseret, retakan itu dengan cepat meluas. Pada saat ini, tidak hanya raungan marah ular Mongazer yang kehilangan efeknya, bahkan Yi Muzi dan Wudo Chan, yang berada di dalam ular Mongazer pun terkejut. Keduanya bergerak cepat melalui ular Mongazer ketika diisi dengan gas 7 warna. Saat gas 7 warna memenuhi tubuh ular Mongazer, keduanya menyadari bahwa tingkat kehilangan energi asal telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sejumlah besar gas 7 warna keluar melalui celah tersebut. Gas itu terbelah menjadi 3 dan langsung menuju Wang Lin, Lou Chen, dan King Sui. Episode 943 Dao Surga. Lou Chen memiliki perasaan terdalam mengenai rasa sakit ular Mongazer saat mereka berasimilasi. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pukulan ini berubah menjadi gemuruh yang kuat, dan itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melawan Wang Lin. Gajah raksasa itu mengaum dan berubah menjadi cahaya hitam yang melingkari tangan Lou Chen. Hal ini menyebabkan auman gajah bergema saat ia meninju. Gajah itu berubah bentuk sebelum pukulan itu dan menyerbu ke dalam gas 7 warna. Ada suara gemetar surga dan gelombang kejut yang mengejutkan menyebar. Gas 7 warna itu terdorong mundur sedikit tetapi dengan cepat menyebar lebih jauh dan melahap gajah raksasa itu. Saat gas 7 warna mendekati King Sui, dia tidak mundur dan malah matanya menjadi dingin. Tangan kanannya menunjuk di antara alisnya dan garis ungu merah muncul dan membentuk busur. Ketika King Sui melihat gas 7 warna itu, seolah-olah kilatan petir terlintas di benaknya, dan dia berteriak, "Aku telah menghabiskan hidupku berkultivasi sebagai seorang surgawi dan telah menyempurnakan 7 akar alam Ji, memungkinkanku menjadi seorang surgawi. Yang mulia, saya telah membantai banyak orang tetapi tidak pernah melawan Dao Surga." Saat garis lengkung ungu merah muncul, ia mengeluarkan suara mendesis dan kekuatan yang sangat kuat keluar darinya. Dao Surga. Suara rendah datang dari celah dan tawa terdengar. Dari suara tawanya, orang yang berbicara bukanlah orang tua. Dibandingkan denganmu, yang datang dari alam tersegel, aku memang bisa dianggap sebagai Dao Surgamu. Ular Mongazer, 2 dewa kuno, dan Anda, yang mengembangkan alam Ji, ikut dengan saya ke tempat Dao Surga. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan bagi kalian semua. Mata King Sui menjadi dingin dan dia menyerbu keluar saat gas 7 warna mendekat. Garis ungu merah melengkung melalui gas 7 warna, menciptakan suara letupan. Adapun Wang Lin, gas 7 warna juga mendekatinya. Gas 7 warna ini mengandung kekuatan penyegelan yang kuat yang mencegahnya mundur. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melambaikan tombak pembunuh dewa di tangannya dan berteriak, "Runtuh!" Terdengar suara gemuruh yang keras ketika 100 kaki pertama dari 1000 kaki God's Flying Spear runtuh, menciptakan badai yang melesat ke arah gas 7 warna. Raungan ular Mongazer menjadi semakin kuat dan ia terus meronta. Gas 7 warna yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti matahari 7 warna. Itu tampak sangat indah. Namun, raungan sedih memenuhi keindahan ini dengan keanehan. Setengah dari tubuh raksasa ular Mongazer telah ditarik ke dalam, dan masih ditarik ke dalam. Berkat gas 7 warna ini, ia telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Bahkan ketika ia berjuang, ia mengungkapkan keputusasaan yang mengerikan. Lou Chen telah berasimilasi dengan ular Mongazer, raungan ini menembus dirinya. Saat dia bergegas keluar, 5 bintang berputar dan salah satunya terbang dan runtuh. Bintang dewa kuno yang hancur. Bintang itu hancur dan kekuatan gila muncul di kehampaan. Saat kekuatan bintang yang hancur itu akan menyebar, Lou Chen tanpa ampun menghirupnya. Saat dia menarik napas, kekuatan bintang yang hancur itu memasuki mulutnya. Raungan kesakitan keluar dari mulutnya saat tubuhnya membesar dari 3000 kaki menjadi lebih dari 7000 kaki. Dengan satu langkah, dia melepaskan diri dari gas 7 warna dan tiba di sebelah celah. Saat dia meraung, tinjunya yang kuat meledak. Saat dia meninju, salah satu dari 4 bintang di antara alisnya hancur. Bintang yang hancur membentuk dampak yang tak terbayangkan yang memasuki lengan kanannya dan memungkinkan dia melancarkan pukulan dengan kekuatan puncak. Pukulan ini meminjam kekuatan 2 bintang yang hancur. Hal ini memungkinkan Lou Chen mencapai kekuasaan hanya sedikit dari puncaknya.
Saat aumannya bergema, 10 gajah raksasa muncul dan menyerang ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, kekosongan dipenuhi dengan suara agung ini. Suaranya begitu kuat bahkan Wang Lin pun merasakan telinganya perih. Kekosongan di bawah kakinya sepertinya dipengaruhi oleh kekuatan yang dahsyat. Jika dilihat dari atas, akan tampak seolah-olah kekosongan dalam jarak ratusan ribu kilometer telah terbuka, memperlihatkan jaring yang berkedip di bawah. Bahkan gas 7 warna di sekitar Wang Lin dan King Sui didorong mundur. Retakan yang menelan ular mongazer terkoyak dan gas 7 warna didorong ke belakang, memperlihatkan sosok yang tersembunyi di dalam gas 7 warna. Sosok itu benar-benar terekspos. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat sangat biasa, tapi matanya sangat dingin. Yang menonjol dari dirinya adalah tanda bulan sabit di antara alisnya. Dia dengan dingin memandang kelompok Wang Lin dan tetap netral terhadap serangan Lou Chen yang hampir mencapai puncaknya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan tenang berkata, formasi ke-99 alam tertutup, formasi Devor, aktifkan. Setelah dia berbicara, pusaran yang berputar cepat muncul di hadapan pemuda itu. Pusarannya gelap dan seperti mulut yang bisa melahap semuanya. Itu meluas dengan gila-gilaan dan sepertinya melahap pukulan Lou Chen. Namun, pusaran ini saja tidak cukup untuk melarutkan kekuatan dewa kuno Lou Chen. Setelah dilahap, pusarannya bergemuruh dan langsung roboh. Ekspresi pemuda itu berubah dan dia mundur. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, formasi ke-9 alam tertutup, formasi pemisahan surga, aktifkan. Saat dia berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini memasuki celah sebelum menyebabkan setitik cahaya terbang keluar dan mengembun menjadi kapak perang besar. Saat kapak muncul, tekanan yang dapat mengguncang langit muncul dan keruntuhan dalam jumlah besar muncul entah dari mana. Kapak perang melintas dan menyerang Lou Chen. Itu bertabrakan dengan tinju Lou Chen. Saat suara gemuruh bergema, kapak perang runtuh dan Lou Chen terbatuk-batuk darah. Setelah terlempar ke belakang beberapa langkah, salah satu dari 3 bintang dewa kuno yang tersisa di dahi Lou Chen hancur dan dia bergegas keluar sekali lagi. Pecahnya bintang ketiga menyebabkan badai di sekujur tubuhnya. Tinggi tubuhnya berubah dari 7.000 kaki menjadi lebih dari 10.000 kaki. Dia sekarang adalah dewa raksasa kuno sejati. Meski jauh dari puncaknya, dia sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin berbinar. Jika Lou Chen kalah, dia akan berada dalam bahaya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 4 miliknya melonjak seperti orang gila. Dia melemparkan tombak pembunuh dewa di tangannya dan kemudian membentuk berlian dengan tangannya dan menekan ke depan. Cahaya berlian menyala dan menyatu dengan tombak pembunuh dewa. Ia menembus kehampaan dan melesat ke arah pemuda. Ada juga King Sui. Tanpa jeda, tangannya membentuk segel dan 7 busur benang alam Ji terhubung bersama dan dengan cepat melesat ke depan. Saat Lou Chen meraung, tubuh setinggi 10.000 kakinya menyerbu ke depan. Matanya tidak kenal takut saat dia melancarkan serangannya. Serangan puncak ketiganya menyebabkan pemuda panik dan pupil matanya mengecil. Pada saat ini, sebuah tangan yang layu mengulurkan tangan dan menarik pemuda itu kembali. Seorang lelaki tua berambut pendek berjalan keluar dan berdiri di depan pemuda itu. Menguasai. Begitu pemuda itu berbicara, lelaki tua itu berteriak, diam. Siapa yang mengizinkanmu membuka alam tertutup? Saat lelaki tua itu berbicara, tangannya membentuk segel, lalu dia berkata, meminta formasi untuk mengaktifkan kapak pemisah surga. Saat lelaki tua itu berbicara, setitik cahaya muncul dalam jarak ratusan, ribuan, puluhan ribu kilometer. Bintik-bintik cahaya ini berkumpul dengan gila-gilaan menuju tempat kelompok Wang Lin berada. Mereka terlalu cepat. Kecepatan mereka melanggar batas hukum. Mereka bahkan beberapa kali lebih cepat dari serangan puncak kelompok Wang Lin. Seluruh kehampaan tampak menyala. Kekosongan yang awalnya gelap dipenuhi dengan garis-garis cahaya kristal. Dalam sekejap, titik cahaya ini sudah terbentuk. Kapak perang sepanjang 1.000 kaki tiba-tiba muncul. Kapak perang ini dibentuk oleh titik cahaya dan dipenuhi aura primal. Saat aura ini menyebar, kapak perang tiba-tiba turun. Itu muncul di hadapan orang tua itu dan langsung menghadapi serangan puncak kelompok Wang Lin. Bang, bang, bang. Saat suara gemuruh bergema, King Sui batuk seteguk darah dan terlempar. Wang Lin gemetar dan retakan muncul di tubuhnya. 4 bintang di dahinya dengan cepat berputar untuk mengimbangi dampak yang tak terbayangkan, tapi dia juga terlempar ke belakang. Tubuh Lou Chen berangsur-angsur menyusut dan kekuatan bintang-bintang yang hancur dengan cepat menghilang. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia melihat kapak di langit dan berteriak,
Wang Lin, apakah warisanmu mengetahui tentang benda ini? Itu adalah harta suci klan Dewa Kuno. Heaven Splitting Axe meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan jaring yang terfragmentasi pulih dengan cepat. Orang tua di luar jaring itu memperlihatkan ekspresi aneh. Kemudian dia melambaikan tangannya dan titik cahaya itu berubah menjadi 3 tangan besar. Salah satu dari mereka meraih ular Mongazer dan tanpa ampun menariknya keluar jaring. Tangan lainnya meraih ke arah Lou Chen. Saat ini dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Tangan raksasa ketiga meraih ke arah Wang Lin. Pada saat ini, ketegasan memenuhi mata Lou Chen, seolah dia bertekad untuk melakukan sesuatu. Saat tangan raksasa itu meraihnya, tangan kanannya terulur ke antara alisnya. Dia mengambil 2 bintang Dewa Kuno terakhir dan melemparkannya ke arah Wang Lin dengan senyum masam di wajahnya. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kelembutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu seperti seorang tetua dalam keluarga yang memandangi anak mereka sendiri. Tantanganmu menuju kedewasaan luar biasa. Bahkan anakku pun tidak sehebat dirimu. Semua anak dari klan Dewa Kuno menerima hadiah setelah tantangan mereka. Kedua bintang Dewa Kuno ini akan menjadi hadiahku untukmu. Suara Lou Chen dipenuhi dengan sedikit kelegaan dan kesedihan saat dia melihat kehampaan. Dia ditangkap oleh tangan raksasa itu dan ditarik keluar jaring. Dewa Kuno, Dewa Kuno, Anda dapat membalikkan langit, tetapi Anda tidak dapat membalikkan kehidupan. Saya, Lou Chen, bukanlah Dewa Kuno, tetapi dewa yang kesepian. Episode 944 Mutiara Penentang Surga muncul kembali. Suara sedih Lou Chen bergema melintasi kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia merasakan semacam resonansi. Lou Chen berani menentang langit dan tidak takut pada langit atau bumi. Namun, dia tidak bisa membalikkan nasibnya sendiri, yaitu ular Mongazer. Dia berasimilasi dengan ular Mongazer dan sebagian besar kekuatan Dewa Kunonya diserap. Hal ini memaksanya untuk kembali dari Dewa Kuno Bintang 8 Puncak kembali ke bentuk anak-anak. Semua ini adalah takdir yang tidak bisa dia ubah. Dia telah terperangkap di dalam ular Mongazer selama puluhan ribu tahun, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dengan kebanggaan para Dewa Kuno, penghinaan yang dideritanya di dalam hatinya mengungkapkan kesedihannya. Klan Dewa Kuno adalah klan yang sangat bangga, dan kebanggaan ini menolak membiarkan apapun menginjak-injak mereka. Tusi juga sama, dan Lou Chen juga sama. Wang Lin diam-diam merenung dan hatinya dipenuhi rasa sakit. Namun, ada rasa hormat di matanya. Dia menghormati Dewa Kuno Lou Chen. Pada saat ini, ada peluit di kehampaan saat 2 bintang Dewa Kuno bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Wang Lin. Wang Lin meraih kedua bintang itu, dan pada saat itu, bintang-bintang itu bergabung dengan Wang Lin. Saat ini, kekuatan Dewa Kuno yang tak terbayangkan memenuhi tubuh Wang Lin. Kekuatan Dewa Kuno ini terlalu kuat, dan suara letusan datang dari tubuh Wang Lin. Dalam sekejap mata, tubuhnya bertambah beberapa kali lebih besar. Tingginya sekarang lebih dari 3.000 kaki. Seluruh pembuluh darah di tubuhnya menonjol seolah ada kekuatan di dalam dirinya yang ingin mencabik-cabiknya. Dipenuhi rasa sakit, Wang Lin menyerbu ke depan dan mengaum. Raungan ini berubah menjadi ledakan sonik yang tak ada habisnya dan melesat ke depan. Itu juga berisi kekuatan Dewa Kerajaan Kuno, yang menyebabkan tangan emas raksasa yang datang ke arahnya berhenti. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan para Dewa Kuno dari 2 bintang yang dilemparkan Lou Chen ke arahnya ke seluruh tubuhnya. Kekuatan Dewa Kuno ini setara dengan Wang Lin yang menyerap energi spiritual dari planet yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun. Seolah-olah tubuhnya akan runtuh di bawah kekuasaannya. Perasaan tubuhnya terkoyak membuatnya hampir gila, jadi dia mengaum untuk melampiaskan dirinya. Ada jejak tekanan hebat di dalam raungan ini. Bintang-bintang dengan cepat berputar di antara alisnya hingga mustahil untuk melihat berapa banyak bintang yang ada. Wang Lin meraung saat dia mengambil langkah dan tanpa ampun melayangkan pukulan. Pukulan ini segera memicu badai. Kekosongan di depannya didorong kembali seolah-olah sedang dirobek, dan kekuatan yang kuat menyapu ke depan. Tangan besar yang dibentuk oleh cahaya keemasan berhenti karena pukulan yang dilepaskan Wang Lin. Namun, dengan dentuman yang menggemparkan, tangan Wang Lin dan tangan emas itu bertabrakan. Bang, 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 bang. Bombardir pukulan ini menyebabkan kedua belah pihak terhuyung. Dampak yang sangat besar menyebabkan tangan raksasa itu mundur. Tubuh Wang Lin sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Pada titik ini, matanya perlahan menjadi tenang. Saat ini, dia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya melainkan merasa nyaman.
Dia mengepalkan tinjunya seolah dia sedang memegang dunia. Tidak ada tangan raksasa yang meraih King Sui, tetapi matanya memiliki tatapan aneh saat dia melihat kedua orang di sisi lain jaring. Matanya dipenuhi kebingungan, tapi ada juga jejak perjuangan di dalamnya. Seolah-olah dia berada dalam jejak, dan rasa sakit datang dari kepalanya. Rasanya seperti ada kenangan tersembunyi yang terbuka tanpa ampun saat melihat mereka berdua. Jaring yang berkedip di kehampaan dengan cepat pulih. Saat akan pulih sepenuhnya, ada kilatan rasa dingin di mata lelaki tua di luar jaring. Dia menatap tubuh raksasa Wang Lin, terutama pada 4 bintang yang berputar cepat dengan pusaran di tengahnya. Bintik-bintik cahaya keemasan tersebar dari tubuh Wang Lin dan berkumpul di pusaran, menyebabkan gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat menyebar. Ada setetes cairan hitam yang muncul dan menghilang di dalam pusaran. Dia benar-benar dewa kerajaan kuno. Mata lelaki tua itu bersinar terang. Dewa kuno kerajaan bintang 5 yang baru saja terbangun. Saya tidak menyangka masih ada dewa kerajaan kuno di alam tertutup. Jika Dewan Tetua mengetahui hal ini, itu akan memicu badai besar. Untungnya, orang ini baru dalam kondisi sadar. Jika dia telah sepenuhnya terbangun dan mencapai 6 bintang, maka aku pun harus mundur. Orang tua itu tersentak dan keserakahan memenuhi matanya. Jika aku bisa menyerap kekuatan dewa kuno kerajaannya, aku akan bisa menduduki kursi di Dewan Tetua. Tanda bulan sabit muncul di antara alis lelaki tua itu dan dia mengatupkan giginya. Kemudian tangannya membentuk segel dan tanda bulan sabit benar-benar terbang keluar, membentuk jejak bulan sabit setinggi 10 kaki. Orang tua ini adalah anggota klan Moon Devourer kuno dari klan surgawi abadi. Hari ini, saya menemukan peluang terbesar dalam hidup saya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Saat lelaki tua itu meraung, tanda bulan sabit bersinar seperti orang gila dan menyerang ke depan. Saat jaring di kehampaan hendak ditarik sepenuhnya, tanda bulan sabit tiba-tiba muncul. Ia tumbuh dalam kehampaan hingga tingginya beberapa ribu kaki dan sebanding dengan Wang Lin. Dewa pemakan langit bulan. Mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar dan sejumlah besar pembuluh darah menonjol di wajahnya. Saat pembuluh darahnya melebar, mereka berkumpul di bawah tanda bulan sabit, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat dia berbicara, tanda bulan sabit tampak mendidih dan mengeluarkan cahaya iblis. Kemudian mulut raksasa muncul di tanda bulan sabit dan menyerang Wang Lin. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya datang dari dalam mulut besar itu. Pengisapan ini sangat aneh. Seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah keluar untuk mengebor ke dalam tubuh Wang Lin. Mulut bulan sabit begitu cepat hingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Saat hisapan tak berujung memenuhi area tersebut, ia langsung melahap Wang Lin. Sosok Wang Lin tidak lagi ada dalam kehampaan, satu-satunya yang tersisa hanyalah tanda bulan sabit yang besar. Orang tua itu sangat gembira ketika tanda bulan sabit muncul kembali. Dia ingin berhasil keluar dari jaring sebelum benar-benar mundur. Tawa lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu hari ini. Setelah melahap dewa kuno kerajaan ini, lelaki tua ini akan memiliki tingkat kultivasi untuk memegang posisi di Dewan Tetua. Orang tua itu maju ke depan menuju jaring. Tangan kanannya meraih tanda bulan sabit. Dia sudah memikirkan tentang bagaimana dia akan mendapatkan rasa hormat di Dewan Tetua setelah dia melahap dewa kuno kerajaan, bagaimana dia akan berdiri di atas segalanya dalam sektenya. Namun, pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua rencananya hancur dan dia menatap lurus ke depan. Aura gila keluar dari tanda bulan sabit yang melahap Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan menyebabkan tanda bulan sabit bergetar hebat. Kemudian tanda bulan sabit meledak dengan keras. Tanda bulan sabit dipecah secara paksa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu benar-benar pucat dan suara letupan terdengar dari sela alisnya. Kemudian dia batuk seteguk darah. Teror memenuhi matanya dan dia berseru, "Tidak mungkin." Tanda bulan sabit di antara alisnya terbelah menjadi dua dan lelaki tua itu terlempar ke belakang. Pemuda berbaju hitam di sebelahnya masih linglung. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa perubahan mengejutkan itu bisa terjadi. Di dalam jaring, Wang Lin keluar dari tanda bulan sabit yang hancur. 5 bintang di dahinya berputar perlahan dan kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 5 memenuhi area tersebut. Namun, bukan ini yang membuat tanda bulan sabit meledak atau yang membuat lelaki tua itu batuk darah. Pada saat ini, ada manik hitam dan putih mengambang di antara alis Wang Lin. Manik yang menantang surga.
Saat Wang Lin dilahap oleh tanda bulan sabit, mutiara penentang surga mulai bergerak dengan sendirinya dan terbang keluar dari antara alisnya. Saat mutiara penentang surga muncul, kekuatan misterius keluar dari dalamnya. Tanda bulan sabit tidak mampu menahan sama sekali dan tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, gas hitam dan putih mengelilingi mutiara penentang surga. Gas hitam dan putih keluar, melewati jaring yang berkedip, dan langsung menyerang orang tua itu. Lelaki tua itu menjerit dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Seolah-olah dia mengenali mutiara penentang surga. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Kamu. Dia kehilangan akalnya dan mundur sambil merasa terkejut. Ketakutan di matanya hampir mencapai puncaknya. Namun, dia terlalu lambat. Gas hitam dan putih melewati jaring yang menutup kekosongan ini. Saat ia keluar, gas hitam dan putih itu mengembang dan melaju kencang sebelum mengejar lelaki tua itu. Dalam sekejap, gas hitam putih menyusul. Entah lelaki tua itu mencoba berteleportasi atau bergabung dengan dunia, semuanya menjadi sia-sia di hadapan gas hitam dan putih dari mutiara penentang surga. Saat gas hitam dan putih mendekat, ia mengelilingi lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat, ketakutan memenuhi matanya, dan jantungnya yang berdebar kencang mengisolasi semua suara lainnya. Ketika gas hitam dan putih mengelilinginya, itu membentuk pusaran di hadapan lelaki tua itu. Sebuah lengan keluar dari pusaran dan membuat gerakan memberi isyarat ke arah lelaki tua itu. Tanda bulan pecah di antara alis lelaki tua itu muncul dengan keras, dan masih ada garis darah yang menempel pada tanda itu. Saat tanda itu terbang, lelaki tua itu mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya gemetar, banyak keringat berjatuhan dari wajahnya, dan pembuluh darah di tubuhnya menonjol seolah hendak meledak. Episode 945 Rahasia. Keputusasaan memenuhi mata lelaki tua itu saat dia menatap Wang Lin dan dengan sedih berkata, "Yang tertinggi di alam tersegel, tolong selamatkan hidupku." Namun, Wang Lin masih shock dan tidak memiliki kendali atas masalah ini, apalagi atas mutiara penentang surga. Melihat Wang Lin tidak berusaha menghentikan mutiara penentang surga, lelaki tua itu tersenyum sedih. Dia menyaksikan tanda bulan sabit ditarik dari dahinya dengan tangan besar sebelum perlahan kembali ke pusaran. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari dahi lelaki tua itu dan dia menjadi putus asa. Matanya suram dan tubuhnya terbang kembali seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Ketakutan memenuhi mata pemuda berjubah hitam saat dia melihat Wang Lin. Rasa dingin di matanya menghilang dan digantikan dengan teror. Dia menghindari tatapan Wang Lin dan tidak berani melakukan kontak mata. Tubuhnya berkelebat dan dia meraih pria tua itu. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit perjuangan. Mengabaikan darah di antara kedua alisnya, dia berteriak, "Cepat, mundur!" Pemuda itu tidak ragu-ragu dan segera mundur sambil menggendong lelaki tua itu. Formasi yang terbentuk dari gas hitam putih menghilang kembali menjadi gas hitam putih. Kemudian ia menembus jaring pemulihan dan kembali ke surga menantang manik. Mutiara penentang surga perlahan terbang ke Wang Lin dan melayang di depannya. Jaring berkedip di sekitarnya perlahan-lahan ditutupi oleh kekosongan sekali lagi. Lalu yang ada hanyalah kegelapan dan keheningan yang tak ada habisnya. Adapun Mongazer Serpent dan Lou Chen, mereka diisolasi di luar jaring. Ketika kekosongan menyebar, mereka menghilang selamanya. King Sui menatap semua ini. Mayoritas energi asal celestialnya telah disegel. Dia memandang Wang Lin dan matanya yang awalnya bingung menjadi fokus. Melihat mutiara penentang surga, Wang Lin sama terkejutnya dengan lelaki tua yang kehilangan tandanya dari zaman kuno. Dia tidak asing dengan lengan yang keluar dari pusaran. Dia melihatnya saat pertama kali mengaktifkan mutiara penentang surga. Pada saat ini, saat dia merenung, Wang Lin dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya dan menyentuh manik yang menantang surga. Manik itu segera masuk ke tangan kanannya dan menghilang ke dalam jiwa aslinya. Pada zaman kuno, ada orang-orang kuno yang mengolah langit dan bumi mereka sendiri. Mereka menjadi makhluk surgawi dan membentuk alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno adalah tanah suci alam surgawi saya, alam surgawi yang sebenarnya. King Sui sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Tuan Baifan adalah seseorang dari alam surgawi kuno. Dia turun dari alam surgawi kuno untuk mengajari kita semua. Guru pernah berkata bahwa alam surgawi kuno adalah penjaga semua kehidupan. Jika alam langit kuno ada, maka langit dan bumi akan ada. Jika alam surgawi kuno hilang, maka semuanya akan hancur. Dia awalnya berpikir bahwa alam surgawi kuno akan abadi, tetapi hari itu
Pohon yang menjulang tinggi yang menopang alam surgawi kuno runtuh dan alam surgawi kuno menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah menghabiskan pencarian seumur hidup, guru tidak dapat menemukan jejak alam surgawi kuno. Hilangnya alam surgawi kuno mewakili runtuhnya dunia kultivasi kuno dan membuka era baru. Dunia menjadi bingung. Tanpa alam surgawi kuno, bagaimana bisa ada makhluk surgawi? Dengan demikian, lahirlah pembuat Qi. Aku, King Sui, adalah seorang pembuat Qi. Saya adalah pewaris negara Clearwater. Namun, meskipun alam surgawi telah hilang, Master Bai Fan dan beberapa rekannya membuka dunia mereka sendiri. Mereka mengambil 4 jalur besar menuju alam surgawi kuno dan menciptakan tanah mereka sendiri, menamakannya alam surgawi. Alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir membagi galaksi menjadi 4 sistem. Di bawah alam surgawi angin terdapat lautan awan, di bawah alam surgawi hujan terdapat kekosongan cemerlang, di bawah alam surgawi guntur terdapat seluruh langit, dan di bawah alam surgawi petir terdapat sungai yang dipanggil. Sistem di bawah alam surgawi hujan telah diubah namanya oleh orang lain ke Aliansi. Siapa lagi yang masih tahu kalau tempat ini dulunya bernama Brilliant Void? King Sui menghela nafas saat dia melihat kehampaan. Seolah-olah dia sedang melihat alam surgawi guntur saat itu, dan kenangan memenuhi matanya. Di alam surgawi guntur, aku bertemu dengannya. Saat Wang Lin merenung, tubuhnya perlahan menyusut. Suara letupan bergema saat tubuh setinggi 3000 kaki itu perlahan kembali ke ukuran normal. 5 bintang dewa kuno berputar di antara alisnya dan mengeluarkan aura dewa kuno yang ganas. Pada saat ini, tubuh asli Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno bintang 5, dan dia sekarang dianggap salah satu yang terkuat. Jika dewa kuno kerajaan bintang 5 menggunakan mantra, dia bisa bertarung melawan para kultivator pembersih nirwana tahap awal. Begitu dia kembali ke ruang normal dan energi asalnya terbuka, hampir tidak ada kultivator pembersih nirwana tahap awal yang bisa menandinginya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasa dia kuat. Ekspresinya tenang saat dia diam-diam menatap King Sui. Mata King Sui menunjukkan sedikit kelembutan, tapi segera digantikan dengan rasa sakit. Dia tidak akan pernah bisa melupakan saat di mana dia tersesat dalam kegilaan dan secara tidak sengaja membunuh pasangan tercintanya. Rasa sakit seperti ini ada jauh di dalam hatinya, dan terus melahapnya. Bahkan, tak terlupakan, pun tidak cukup untuk mengungkapkan betapa kuatnya itu. Pada zaman kuno, ketika klan surgawi saya berada pada puncaknya. Dalam ingatan saya ingat dengan jelas bahwa puncak ini tidak bertahan lama. 4 alam surgawi memasuki pertarungan hidup dan mati demi satu item. Rasa sakit itu dengan cepat disembunyikan. Ini adalah rasa sakit yang dia hadapi sendirian setiap malam, rasa sakit yang tak terkatakan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Perang besar ini berlangsung terlalu lama, dan pada akhirnya, alam surgawi kehilangan terlalu banyak. Pada akhirnya, selama puncak perang, seseorang keluar dari kehampaan. Menurut Master Bai Fan, orang ini adalah seorang kenalan lama dari alam surgawi kuno. Kemunculannya mencegah perang ini berlanjut, dan dia memegang perintah dari alam surgawi kuno untuk memasang penghalang di antara 4 alam surgawi. Jika penghalang itu dibuka sekali lagi, kemarahan alam surgawi kuno akan turun dan membakar segalanya. Saat suara King Sui bergema, Wang Lin diam-diam mendengarkan. 4 alam surgawi terisolasi satu sama lain dan perang telah berakhir. Adapun akar dari semua ini, hal yang diinginkan semua orang, aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah bahwa itu adalah manik. King Sui memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi pikirannya terkejut. Jika saya mendapatkan manik itu, saya pasti akan menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengeluarkannya atau membiarkan siapapun melihatnya. Objek ini terlalu penting. King Sui berbicara seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Perang besar antara 4 alam surgawi menyebabkan mereka kehilangan terlalu banyak makhluk surgawi. Keempat alam berada pada titik terlemahnya. Namun, pada saat itulah perubahan mengejutkan terjadi. Sekelompok orang aneh dari klan Tato datang dari asal-usul yang tidak diketahui dan muncul di alam bawah 4 alam surgawi. Anggota klan Tato ini menggunakan mantra yang sangat aneh. Kami para makhluk surgawi benar-benar berbeda. Kami tidak mengembangkan Dao, hanya asal-usul surgawi kami. Kita bisa membalikkan kekuatan surga dan menggunakannya. Orang-orang itu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka ke dalam harta karun seperti jimat dan menggunakannya. Pertempuran itu sangat intens. Pada akhirnya, klan surgawi saya memenangkan dan membubarkan klan Tato ini. Kami bahkan mengubah sejumlah besar dari mereka menjadi budak kami.
Namun, 4 alam surgawi mengalami kerusakan yang lebih parah. Setelah itu, kami menemukan bahwa klan Tato ini berasal dari kehampaan di bawah angkasa. Yang mana di sini? King Sui menunjuk ke bawah kakinya. Wang Lin tersentak dan matanya bersinar. Dia telah sering bertemu dengan klan abadi terpilih, tapi dia tidak menyangka asal-usul klan abadi terpilih akan menjadi kehampaan. Memikirkan tentang lelaki tua dan pemuda, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Wang Lin. Kekosongan ini tidak hanya mengelilingi aliansi, tetapi juga mengelilingi keempat sistem di bawah 4 alam surgawi. King Sui menghela nafas dan bergumam, setelah perang dengan klan Tato, aku mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan, tapi pada saat itu aku tidak memperhatikan semua ini. Setelah itu, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Apa yang terjadi dari Master Flamespark? Wang Lin merenung sejenak sambil melihat King Sui. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, kakak senior, lelaki tua itu berkata bahwa dia berasal dari klan pemakan bulan kuno dari klan surgawi abadi. Mata King Sui dipenuhi kebingungan saat dia dengan lembut berkata, inilah yang juga membuatku bingung. Saya belum pernah mendengar tentang klan surgawi abadi ini. Mungkinkah klan Tato dulu berasal dari tempat yang sama? Apakah mereka juga anggota klan surgawi abadi? Kebingungan di mata King Sui menjadi semakin kuat. Namun, saya merasa sangat aneh. Saat gas 7 warna muncul, saya tiba-tiba melihat ilusi. Saya mendengar guru itu meninggal sambil menunjuk ke langit dengan marah. Apa sebenarnya yang dilihat guru? Wang Lin merenung dalam-dalam. Sebuah misteri besar sepertinya memenuhi sekeliling, tapi tersembunyi di balik asap, tidak memungkinkan siapapun melihat kebenaran di dalamnya. Baik Wang Lin dan King Sui diam-diam tenggelam dalam kehampaan. Energi asal celestial di tubuh King Sui akhirnya tersegel sepenuhnya. Dia perlahan-lahan melemah, dan pada hari ketiga, dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Wang Lin mendukung King Sui sambil terus bergerak melewati kehampaan. Fragmen surgawi yang diberikan Master Flamespark kepada mereka melayang di hadapannya dan memancarkan cahaya lembut. Seolah-olah ia telah menjalin hubungan dengan dunia luar dan memimpin. Mendukung King Sui, Wang Lin mengikuti pecahan langit. Pada hari ke-9, King Sui sangat lemah. Dia melihat kehampaan dan pecahan langit yang melayang sambil berkata, setelah saya mengambil kenangan dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao, Anda harus menjaga jiwa asal. Jiwa asalnya mengandung sejumlah besar energi asal celestial, jadi itu akan sangat berguna bagimu. Sikapmu sangat mirip dengan sikapku saat itu. Aku harap kamu akan lebih menghargainya daripada aku, karena aku tidak lagi memiliki kualifikasi atau orang untuk dihargai. King Sui memandang Wang Lin seolah-olah dia sedang melihat masa lalunya. Rasa dingin yang sama, pembantaian yang sama, dan kesepian yang sama. Pada hari ini, pecahan langit tiba-tiba bersinar terang dan berhenti. Saat bersinar, pusaran muncul di depannya. Ada perubahan di pusaran dengan nyanyian kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Master Flamespark berdiri di altar sambil tersenyum dan suaranya masuk. Selamat datang kembali, N. Episode 946 Anak yang menunjuk Desa Bunga Aprikot. Ada nebula terang di antara luasnya ruang angkasa. Nebula berwarna-warni ini tampak statis, namun mengalami perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Nebula ini dipenuhi dengan warna berbeda dan sangat indah. Pada hari ini, seberkas cahaya terbang melalui nebula. Sinar cahaya ini tidak cepat, tetapi ketika melewati nebula, nebula itu terlihat seperti mendidih dan mundur. Yang lebih menakjubkan adalah orang yang berada di dalam sinar cahaya itu tidak menggunakan harta karun seperti kompas bintang, dia bergerak dengan tubuhnya. Orang ini mengenakan jubah hijau dan tampak berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya biasa saja dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Jika ada sesuatu yang penting, itu adalah dia mengeluarkan temperamen kuno. Seolah-olah orang ini telah hidup puluhan ribu tahun. Wang Lin berjalan sepanjang jalan. Dia tidak menggunakan spatial bending, dia hanya berjalan dengan tenang di antara bintang-bintang. Sudah 4 hari sejak dia kembali dari kehampaan. 4 hari yang lalu, dia dan King Sui membuka jalan kembali dari kehampaan dengan bantuan Master Flamespark. Wang Lin tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi dalam kehampaan. Dia tidak terlalu mendalami keberadaan Yi Muzi, Wu Do-chan, dan Mongazer Serpent. Master Flamespark tidak bertanya terlalu banyak tentang hal itu, tetapi ketika mereka membicarakan tentang ular Mongaze, dia mengerutkan kening. Wang Lin tidak berlama-lama bersama Master Flamespark. Dia memutuskan untuk pergi menggunakan masalah pribadi sebagai alasan. Master Flamespark merenung dalam diam untuk waktu yang lama dan tidak memaksa Wang Lin untuk tinggal.
Meskipun dia tidak bisa melihat melalui tubuh dewa kuno Wang Lin meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi, dia bisa merasakan aura kuat yang sangat mengejutkannya datang dari Wang Lin. Meskipun aura ini menakutkan sekarang, seiring berjalannya waktu, aura itu akan berkembang hingga tingkat yang sangat menakutkan. Segel pada kultivasi King Sui dengan cepat terlepas begitu dia kembali. Bagaimanapun, energi asal celestialnya tidak benar-benar hilang, itu hanya ditekan oleh segel. Setelah memulihkan kultivasinya, King Sui tidak tinggal di tempat Master Flame Spark berada. Dia menghilang di antara bintang-bintang, keberadaannya tidak diketahui. Di permukaan, ketika keduanya pergi, sepertinya mereka tidak berinteraksi sama sekali, tapi Wang Lin tahu King Sui akan datang dan menemukannya. Lagi pula, King Sui belum mencari ingatan yang terhormat Xuan Bao. Memikirkan tentang apa yang terjadi dalam kehampaan, Wang Lin merasa sangat menyesali semua itu. Entah itu kehidupan Lou Chen, ombak di luar segel, atau rahasia alam surgawi, semuanya segar dalam ingatan Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah mutiara penentang surga. Wang Lin tidak akan pernah menyangka bahwa mutiara penentang surga secara tak terduga akan memicu perang besar antara 4 alam surgawi. Perang besar antara 4 alam surgawi tentu saja lebih sengit daripada pertempuran antara All Heaven dan Aliansi. Wang Lin menghela nafas saat dia melewati nebula dan melihat ke depan. Pada titik tertentu, dia berbalik dan tetap tidak bergerak. Sesaat kemudian, riak menyebar dari tempat dia melihat dan King Sui keluar. Dia memandang Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tersenyum. Kakak senior datang. Saat ini kamu memenuhi syarat untuk menjelajahi bintang-bintang, jadi aku bisa santai. King Sui mengambil langkah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin segera menyadari bau darah yang kuat dari tubuh King Sui. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi King Sui beberapa kali lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan, saya mendengar beberapa orang membicarakan nama Anda, jadi saya pergi dan membunuh beberapa kultivator aliansi yang pandai bersembunyi. Meskipun King Sui berbicara seolah itu bukan apa-apa, Wang Lin tahu bahwa ini sama sekali bukan masalah kecil. Kebenarannya tentu saja seperti yang dia jelaskan. Alam pembantaian aliansi terus mengejar sumu surgawi guntur. Meskipun Wang Lin telah pergi ke dalam kehampaan, mereka tidak menyerah dan tetap tinggal. Namun, mereka tidak berpencar tetapi dibagi menjadi 2 tim di dekat tempat para kultivator All Heaven berada. Namun, alam pembantaian ini memiliki nasib buruk dan salah satu kelompoknya dihadang oleh King Sui. Semuanya terbunuh dan bahkan pemimpinnya dimangsa oleh King Sui. Wang Lin menamparkan tasnya dan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao terbang keluar. Dia melemparkannya ke King Sui. King Sui menangkapnya dan meletakkan tangan kanannya di antara alis yang mulia Xuan Bao. Energi asal surgawi melonjak ke tangan kanan King Sui dan yang terhormat Xuan Bao terbangun. Semburan jeritan menyedihkan bergema dan jiwa asalnya mengejang. Ekspresi King Sui suram dan matanya terpejam. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dan ada lapisan es di wajahnya. Dia melemparkan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao kembali ke Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara dan menangkap jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Jiwa asal ini telah kehilangan kesadarannya dan hanya menjadi sumber energi asal celestial. Mantan makhluk surgawi yang bermartabat, saudara junior dari yang terhormat Tian Bao, berakhir seperti ini. Hanya dapat dikatakan bahwa apakah Anda seorang surgawi atau seorang kultivator, jika Anda sedikit ceroboh, Anda bisa berakhir dalam kondisi ini. Jika Anda ingin berbeda, Anda harus menjadi yang terkuat. Wang Lin memasukkan jiwa asal ini ke dalam tasnya dan memandang King Sui. Ekspresi King Sui telah kembali normal, tetapi ada sedikit keganasan di dalamnya. Dia telah menemukan sedikit petunjuk dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Sumu, aku harus pergi ke alam pembantaian aliansi untuk mengambil item. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Bisakah kakak senior menungguku selama 10 hari?" King Sui mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan datang mencarimu dalam 10 hari." King Sui tidak membuang waktu. Dia mengambil satu langkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat dia menghilang, niat membunuh yang mengerikan menghilang seketika. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa King Sui pasti telah menemukan seseorang di dalam jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Setelah merenung sebentar, dia mengambil satu langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Dia menyatu dengan dunia. Alasan dia meminta waktu 10 hari adalah karena ada 2 hal yang harus dia tangani. Ada sebuah planet kultivasi di wilayah utara aliansi.
Planet ini berada jauh di wilayah utara dan jauh dari pertempuran beberapa hari yang lalu, sehingga tidak terpengaruh oleh pertempuran besar tersebut. Planet ini dipenuhi energi spiritual dan ditutupi hutan tak berujung. Ini adalah planet kultivasi peringkat 7. Ada 3 planet kultivasi yang lebih kecil di sekitar planet ini, menjadikannya planet sekunder. Planet kultivasi peringkat 7 ini memiliki nama yang sangat indah, disebut bulan gelap. Mayoritas planet bulan gelap tertutup hutan dan sejumlah besar desa fana tersebar di seluruh planet. Ada juga banyak sekte kultivasi di banyak gunungnya. Ada sebuah gunung terkenal di bagian selatan planet ini, dan itu disebut Gunung Surga. Gunung ini sedang musim gugur dan puncaknya tertutup kabut. Tidak ada yang tahu di mana puncaknya. Sebuah jalan kecil berupa tangga batu menuju ke atas gunung dan sisanya tersembunyi di balik awan. Mau tak mau orang merasa tempat ini adalah alam surgawi. Setiap pagi, suara lonceng bergema dari puncak gunung. Beberapa burung cantik akan terbang di antara awan dan berkeliaran di gunung surga. Tangisan mereka akan bersinggungan dengan suara lonceng. Pemandangan ini seperti pemandangan dalam lukisan. Itu sangat elegan, seperti surga tersembunyi. Dong, dong, dong. Suara bel seakan menembus awan saat menyebar dari puncak. Membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa damai. Ada sebuah desa fana di kaki gunung. Jumlah orang di sana tidak banyak, hanya sekitar 100 keluarga. Desa itu dipenuhi pohon aprikot, dan pepohonan bermekaran sempurna. Hembusan angin akan menyebabkan wangi bunga aprikot menyebar. Mencium wangi bunga aprikot akan membuat seseorang merasa tenang. Bunyi lonceng seakan meniup dinginnya malam di dini hari. Semburan asap dan suara teriakan anjing pun muncul. Saat asap melayang ke udara seolah menghilangkan sisa kegelapan malam. Jika dilihat dari jauh, itu seperti gambar bergerak dan berisi domainnya sendiri. Wang Lin diam-diam berdiri di kejauhan dan memandang desa di depan. Asap dan goyangan pohon aprikot bersifat dinamis dan hampir 100 rumah bersifat statis. Hal-hal yang dinamis dan statis saling kontras, seperti kehidupan yang santai dan sibuk. Kombinasi yang tidak disengaja ini membuat Wang Lin merasa familiar sekaligus asing pada saat yang bersamaan. Apa yang dia ingat bukanlah desa di hadapannya, melainkan masa kecilnya di planet Suzaku. Dalam penggalan lagu anak-anak terdengar dari kejauhan seiring ditemukannya bunyi bel berbunyi di pagi hari. Pohon aprikot mekar dengan bunga berwarna putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, Lang yang kedua mendaki gunung, dan setahun kemudian Lang yang pertama menjadi sekantong tulang. Tangisan putrinya menemani orang mati tetapi menjadikan peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh para penganut Taoisme. Kalau ditanya umurku, aku masih belum menemukan daoku. Anjing menggonggong, kucing mencakar, menakuti penganut Taoisme di rumah. Suara seorang anak yang lembut memasuki telinga Wang Lin bersamaan dengan suara bel berbunyi. Itu adalah seorang anak yang mengenakan pakaian ketat yang menunggangi seekor lembu yang berjalan menuju desa. Ada lingkaran besi di hidung sapi itu dengan 2 lonceng terpasang. Saat sapi berjalan, bel berbunyi tanpa henti. Ada beberapa anak sapi yang mengikuti lembu itu. Anak itu melihat Wang Lin tetapi tidak takut sambil terus menyanyikan lagu anak-anak dan perlahan-lahan mendekati Wang Lin. Anak itu memiringkan kepalanya dan matanya yang besar berkedip sambil berkata, "Paman, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tersesat?" Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Tempat apa ini?" Anak itu menunjuk ke depan dan berkata dengan suara lembutnya, "Ini adalah desa bunga aprikot." Saat dia berbicara, dia duduk di atas lembu itu dan berjalan ke desa. Hanya sajak anak-anak yang terus bergema. Wang Lin menghela nafas. Ketika lagu anak-anak memasuki telinganya, sedikit kesedihan muncul dalam dirinya. Dia bergumam, "Planet Dark Moon, sebuah desa di bawah gunung surga. Seharusnya ini dia." Panggilan samar-samar dari seorang teman sekarat yang rindu rumah bergema di tahun-tahun Wang Lin. "Tolong bawa abuku kembali ke planet bulan gelap di sistem bintang aliansi. Ada sebuah gunung bernama Gunung Surga. Saya ingat ada sebuah desa di bawah gunung. Tolong bawa abuku ke sana." 1. Orang Sekte Mayat Tua. N. Episode 947 Kualifikasi. Beberapa kilometer di luar desa bunga aprikot, terdapat pemakaman. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia memandangi pemakaman di hadapannya dan, setelah merenung cukup lama, dia menamparkan tas pegangannya. Botol giok putih muncul di tangannya. Sambil memegang botol itu, Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Sun Tai. Dendam di depan kita sudah berakhir. Saya telah memenuhi janji yang saya buat kepada Anda untuk membawa pulang abu Anda.
Saat dia berbicara, botol kecil itu otomatis terbang ke depan dan memasuki tanah di kejauhan. Kemudian sebuah cetakan kecil perlahan terbentuk. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengukir dengan jarinya. Ada kilatan cahaya saat Wang Lin mengukir batu nisan dekoratif dengan beberapa kata kecil di atasnya. Makam Sun Tai. Bagi kami para kultivator, 100 tahun, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sebagian besar kerabatnya telah meninggal dunia, dan mereka yang tersisa merasa terasing. Begitu Anda melangkah di jalur kultivasi, Anda ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh kesulitan. Ketika Anda sedang berjalan di jalur kultivasi, ketika Anda menoleh, Anda tidak dapat melihat dari mana Anda datang, dan ketika Anda melihat ke arah jalan di depan, jalan tersebut diselimuti kabut. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat makam Sun Tai, dan penyesalan memenuhi matanya. Hari ini aku bisa mengirim abumu pulang meskipun kamu meninggal di negeri asing. Jika suatu hari aku mati, aku tidak tahu apakah akan ada orang yang mengirimku kembali ke planet Suzaku. Wang Lin diam-diam merenung sebelum pergi. Ini adalah karma. Langkah kaki Wang Lin tidak berhenti saat dia perlahan menghilang. Namun, sajak anak-anak itu tidak hilang, itu menyelimuti hatinya. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih. Kultivasi, kultivasi, manusia ingin menjadi abadi dan memasuki dunia kultivasi. Namun mereka tidak tahu berapa banyak kultivator yang iri dengan kehidupan manusia yang hambar. Berapa banyak lagi yang meninggal di tempat asing seperti Sun Tai, abunya berhamburan tertiup angin, tidak dapat kembali ke rumah. Namun, banyak orang tua dan kerabat yang tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka bahkan pada saat mereka sekarat. Jika seseorang dapat memilih lagi, apakah mereka akan tetap mengambil langkah itu untuk menjadi seorang kultivator? Sajak anak-anak dibentuk oleh kepahitan dari generasi ke generasi. Orang luar mungkin tidak dapat memahami apa yang dinyanyikan oleh anak tersebut, namun para kultivator dapat merasakan kesedihan di hati mereka. Nama sajak anak-anak itu pasti. Jangan diolah. Sosok Wang Lin memudar dari keberadaannya saat ia bergabung dengan kata itu. Namun, lagu anak-anak dan kesedihan abadi itu tetap ada. Wang Lin melangkah melewati bintang-bintang. Ada rasa penyesalan yang kuat pada tubuhnya. Meski perjalanannya singkat, namun suasana hatinya tetap melekat. Daerah antara wilayah barat dan utara telah menjadi daerah penyangga bagi para kultivator All Heaven. Ada planet kultivasi di dekat tempat medan perang berada. Planet kultivasi ini tetap utuh, dan meskipun tidak banyak energi spiritual yang tersisa, Li Yunzi tidak peduli. Li Yunzi duduk di puncak gunung di planet ini. Di sampingnya ada seorang pemuda yang memiliki ekspresi muram. Meskipun dia juga duduk di sana, dia melihat ke kejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali pemuda itu sebagai Suting, yang hampir mati dalam pertempuran besar. Ada 13 bola darah di sekitar Li Yunzi. 13 bola darah ini adalah sisa Lo Fu. Tidak banyak kultivator All Heaven di sini, hanya beberapa orang, dengan Li Yunzi sebagai pemimpinnya. Dia ada di sini justru karena 13 Lo Fu akan mencegah aliansi melancarkan serangan lagi. Perasaan keilahiannya menyebar melalui 13 Lo Fu, yang memungkinkan perasaan keilahiannya menyebar lebih jauh dari biasanya. Akibatnya, tidak ada apapun di dalam area tersebut yang bisa lepas dari kesadaran ilahinya. Sosok Wang Lin muncul dari dalam riak. Dia datang ke planet kultivasi ini untuk mencari Li Yunzi. Ini adalah hal kedua yang harus dia tangani. Kembali sebelum dia memasuki kehampaan, Wang Lin mendapat pesan indera ilahi yang dikirimkan kepadanya, dan orang yang mengirimkannya adalah Li Yunzi. Li Yunzi yang sedang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 13 bola darah bergetar dan 13 mata merah muncul di 13 bola darah tersebut. Semuanya menatap ke satu arah, dan sebagai hasilnya, tekanan kuat terbentuk. Itu membentuk mantra yang bisa meruntuhkan bintang-bintang. Li Yunzi tersenyum tipis dan perlahan berkata, "Kamu datang." Dengan kultivasi ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Wang Lin telah mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak menunjukkannya atau mempertanyakan Wang Lin. Lagi pula, dia lebih rendah daripada Master Flamespark dan karena itu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ada kilatan rasa dingin di mata Suting. Dia mendengus dingin dan tidak menyembunyikan niat membunuhnya saat dia menatap Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di bawah tatapan 13 mata merah. Ekspresinya netral, seolah tekanan itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali, dan dia sama sekali mengabaikan Suting. Dia memandang Li Yunzi dan berkata, "Sumu menyapa senior Li Yunzi."
Li Yunzi melambaikan tangan kanannya dan 13 mata merahnya menghilang dari bola darah, menyebabkan tekanannya hilang. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia mendarat di puncak gunung dan berdiri di hadapan Su Ting. Su Ting berteriak, "Sumu! Anda, bising!" Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting. Tatapan ini seperti pedang tajam yang menembus mata Su Ting. Su Ting merasakan ledakan di benaknya dan ekspresinya berubah drastis. Dia shock dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Kata-kata Wang Lin sepertinya mengandung semacam hukum yang menyebabkan aliran darah di tubuhnya terbalik dan asal-usul surgawinya hampir runtuh. Dor, 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 dor. Saat ini, semua suara selain detak jantungnya diisolasi dari telinganya. Detak jantungnya semakin cepat dan keringat mengucur tanpa henti. Dari pandangannya, menghadapi Wang Lin barusan terasa seperti sedang menghadapi orang yang lebih tua di keluarganya, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang membuatnya semakin merasa takut adalah aura kuat yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan surga. Saat tubuhnya bergetar, dia merasa seperti berada di bawah kaki raksasa. Jika raksasa ini meraung, itu akan membuat tubuh dan jiwa aslinya hancur total. Setelah batuk seteguk darah, Su Ting diliputi ketakutan. Dia mundur sambil menatap Wang Lin, tapi pikirannya kosong. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mata Li Yunzi bersinar terang dan dia berseru, lalu tatapannya ke arah Wang Lin menjadi serius. Wang Lin tidak lagi memandang Su Ting tetapi memandang Li Yunzi dan dengan tenang berkata, "Saya bertanya-tanya mengapa senior memanggil junior ke sini." Suara Wang Lin tenang, tapi itu membuat Li Yunzi semakin serius. Dia tidak lagi memandang Wang Lin seperti junior biasa. Inilah efek yang diinginkan Wang Lin, dia ingin mengguncang gunung untuk memperingatkan harimau. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasan Li Yunzi mencarinya? Saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan tuntutan, tetapi sekarang dia memilikinya. Selama penganugerahan surgawi, lelaki tua ini mengizinkanmu melihat Battle Scroll keluarga Zan. Saya berjanji kepada Anda untuk mengizinkan Anda melihat gulungan kedua. Hari ini, saya memanggil Anda dan Su Ting untuk mengamatinya. Saat Li Yunzi berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kehampaan. Terdengar suara robekan dan kemudian muncul keretakan. Sinar cahaya hitam keluar dari celah itu. Ada gulungan hitam yang dikelilingi cahaya hitam. Ia terbang menuju tangan Li Yunzi dan melayang di sana. Ini adalah Battle Scroll kedua dari 3 Battle Scroll milik keluarga Zanku. Tangan kiri Li Yunzi melemparkannya ke depan, dan dia memandang Wang Lin dengan sedikit antisipasi. Tangan kanan Wang Lin meraih Zan Battle Scroll, tapi dia tidak membukanya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Li Yunzi dan berkata, "Senior Li Yunzi, junior tidak bisa melihat Battle Scroll kedua ini tanpa bayaran." Saat Li Yunzi memandang Wang Lin, ekspresinya menjadi suram. Namun, dia mengingat auman Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. "Sumu, kamu punya nyali. Apa yang kamu inginkan? Berbicara." Wang Lin menunjuk ke 13 Loufu dan dengan tenang berkata, "Junior menginginkan Loufu karena melihat gulungan kedua." Li Yunzi diam-diam merenung sambil mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Apakah ini harta karun yang bisa kamu miliki?" Wang Lin tersenyum tipis tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, "Junior punya janji dengan kakak laki-laki saya. Dalam beberapa hari, dia akan datang mencariku untuk pergi ke suatu tempat bersamanya." Li Yunzi dengan penuh arti memandang Wang Lin sambil tertawa dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah." Dengan itu, tangan kanannya meraih ke arah kekosongan dan salah satu bola darah turun. Itu dengan cepat mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan dan melayang menuju Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tasnya setelah memeriksanya. Li Yunzi berkata, "Sekarang kamu bisa melihatnya. Karena wakil guntur surgawi Su Ting akan melihatnya bersama saya untuk mendapatkan keberuntungan, maka Su Ting harus melihatnya terlebih dahulu. Lagi pula, dialah orang pertama yang melihatnya terakhir kali." Wang Lin melemparkan gulungan itu ke arah Su Ting. Pikiran Su Ting yang gemetar belum pulih, tetapi tanpa sadar dia menangkapnya. Dia membuka gulungan itu dan kemudian suara gemuruh tiba-tiba datang darinya. Niat bertarung yang kuat muncul dari kehampaan dan menyerang Su Ting. Tubuh Su Ting gemetar saat dia merasakan angin kencang bertiup. Seolah-olah seekor binatang purba disegel di dalam dan sekarang setelah segel itu dilepaskan, binatang buas itu melepaskan aura mengerikannya. Kemarahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun keluar sekaligus seolah-olah akan melahapnya. Ekspresi Li Yunzi menunjukkan sedikit ketegangan.
Jarang sekali dia menunjukkan ketegangan seperti ini dengan kultivasi dan usianya. Dia dengan jelas mengetahui berapa banyak talenta di keluarganya selama bertahun-tahun yang dapat melihat gulungan pertama tetapi tidak mampu menahan niat bertarung yang tak terbayangkan di dalam gulungan kedua bahkan sebelum gulungan itu terbuka sepenuhnya. Akibat yang tidak terlalu serius adalah mereka terluka parah dan cacat, akibat yang lebih serius, jiwa asal mereka akan binasa. Episode 948 Rahasia Gulungan Pertempuran. Li Yunzi tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan berada di luar batas pikiran. Hanya sedikit orang yang mampu membuka gulungan kedua.